Surprise, teman Swedia dari Irak. Iya, surprise, pemainnya juga kita. Ya, pemirsa, itu tadi adalah cuplikan suasana nonton bareng supporter ketika menyaksikan kiprah timnas U23 di Piala Asia bulan April yang lalu. Begitu antusias, begitu menyala dan juga memberikan dukungan kepada anak asuh Shin Tae-yong. Namun mimpi pecinta bola untuk menyaksikan tim sepak bola Indonesia berlaga di Olimpiade Paris 2024 kandas. Kini harapan diletakkan pada tim senior yang akan berlaga melawan Filipina di Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga terakhir grup ini merupakan pertaruhan bagi Indonesia. Kalau menang, berapapun skornya, Rafael Struijk dan kawan-kawan bakal melenggang ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia pernah dekat menuju Piala Dunia, yaitu pada tahun 1986. Saat Bambang Nurdiansyah dan kawan-kawan lolos ke babak kedua kualifikasi zona Asia. Tapi Korea Selatan melumat Indonesia hingga mimpi ke Piala Dunia bubar jalan. Nah, sekarang apakah STY sanggup membawa tim Garuda maju ke babak ketiga? Mari kita ngobrol-ngobrol dengan para pecinta bola. Ada pentolan The Jackmania garis keras Irlan Alaransia, ada juga teman dari Bonek Hasan Tiro, dan ini sudah tidak asing lagi, analis sepak bola, wartawan senior Hardiman Koto. Bung Hardiman, apa kabar? Halo, Om Hardiman. Saya sedang berusaha menyapa Bung Hardiman. Selamat sore, Bung Hardiman. Sepertinya sudah bisa kita saksikan wajah analis sepak bola kita, Bung Hardiman Koto, tapi saya belum bisa mendengar suara. Bung Hardiman, bisa mendengar suara saya? Oke, kita geser dulu kepada Jackmania. Bung Irlan. Siap, Bang. Sore. Oke, Bung. Oh, waalaikumsalam. Nah, kalau ini suara dari Bonek ini. Jackmania ini ya, ada Bonek, ada Jackmania. Apa yang bisa Anda sampaikan ya malam nanti Indonesia versus Filipina? Ya, pastinya sebagai orang Indonesia, timnasnya masuk, terus juga sebagai supporter bola, pastinya kita berharap tim kita menang lah. Apalagi tinggal butuh satu langkah doang nih. Ya. Menang, masih lolos kan gitu. Aman lah, insya Allah. Aman lah ya. Yakin ya? Seyakin apa Anda, Bung? Sangat yakin, karena untuk lawan Irak aja sebenarnya kita mampu bertahan ya sampai babak kedua gitu. Cuman ada kesalahan yang memang biasalah wajar dalam dunia sepak bola. Apalagi cuman lawan Filipina yang kita juga pernah punya track record bagus. Ya, jadi yakin untuk saat ini pasti bisa ngalahin kan, bisa nahan seri Filipina. Yang penting babak pertama langsung aja main cepat supaya dapat gol. Ya, mudah-mudahan itu bisa memotivasi teman-teman pemain lainnya untuk terus ngejaga kandang kita, ngejaga gawang kita supaya nggak kebobolan gitu. Ya, paling tidak kira-kira di babak pertama Anda yakin nggak, Bung, kita sudah bisa jebol gawangnya Filipina, atau kita harus main cantik, main slow, atau gimana kira-kira, Bung? Ya, saya yakin, apalagi sekarang kan kabarnya STY udah bisa masukin Kelvin Verdong kan ya, ya bisa bermain saat ini. Ya, saya yakin mungkin tengah kita pastinya akan lebih kuat. Izes juga main, ada Sandy Walsh dan juga ada Rizky Ridho yang saya yakin belakang kita pasti akan lebih aman. Dan depannya pastilah kita banyak kan di depan. Ya, mudah-mudahan sih STY masukin lokal kita gitu. Karena yakin kalau lokal itu pasti motivasinya akan lebih gitu. Saya berharap sih Egy Maulana main di babak pertama gitu. Oh, oke. Anda berharap Egy ya. Selain Egy, siapa lagi kira-kira yang paling tidak dimasukkan STY nih? Ya, pastinya selain Egy kan kalau pemain lokal pasti kan kita
berharap juga Muhammad Dimas bisa dimainin. Pemain naturalisasinya ya, mungkin dikombinasi aja. Dan pasti memang kalau pemain lokal yang dimasukin, apalagi penentuan, motivasi pasti akan berlebih, apalagi dia pemain muda gitu kan. Oke, oke. Saya coba kembali ke Bung Hardiman Koto. Bung Hardiman, apakah sudah bisa mendengarkan suara saya? Halo Bung Hardiman. Oke, sudah bisa mendengar suara saya. Tapi sepertinya suara Bung Hardiman masih di mute di situ. Jadi saya belum bisa mendengar suaranya Bung Hardiman. Boleh coba di unmute dulu mikrofonnya? Nah, ini baru. Bung, bagaimana ini malam nanti Indonesia lawan Filipina? Kita harus was-was atau kita santai aja nih? Ya, ini duel kita dalam 1 jam ke depan versus Filipina adalah menjadi laga pamungkas, duel yang seru, duel yang hanya menyimpan satu kalimat penting. Indonesia harus menang melawan Filipina. Ya. Pasti ini bukan sebuah laga yang mudah, pasti. Kenapa? Karena Filipina sekarang itu beda ketika kita compare dengan Filipina masa lalu. Ya. Yang pernah kita bantai 5-0, 7-1, 13-1. Filipina sekarang itu beda. Mereka progresivitasnya itu bagus sekali di tangan pelatih baru mereka, Tom Saintfiet. Tom Saintfiet baru menjalani debutnya bersama Filipina ketika bertandang ke Hanoi, dan lalu kemudian mereka menyerah 2-3 kepada Vietnam. Tetapi dalam laga itu gol-gol Vietnam banyakkan lahir di menit-menit rawan gol, di menit-menit akhir pertandingan. Dan yang menarik adalah ketika Indonesia bertarung imbang 1-1 melawan Filipina di Manila, formasi pemainnya yang diturunkan oleh Tom Saintfiet ketika mereka bertarung melawan Vietnam itu beda tajam. Saya sebut misalnya 3 nama. Ada Murilo, ada Mike On, ya, ada Cristiano Rontini, 3 nama Filipina yang beredar di Indonesia yang dimainkan di Manila saat kita bertarung imbang 1-1. Bahkan 4 nama, ada Daisuke satu lagi. Itu semua nama itu tidak ada dalam line up ketika Filipina bertarung melawan Vietnam. Itu yang membuat saya bilang Filipina saat ini yang sebentar lagi dihadapi oleh Indonesia itu beda. Di bawah kapten timnya Neil Etheridge yang bermain untuk Birmingham City, mereka adalah kekuatan yang wow. Saya melihat mereka memang sudah tidak punya peluang lagi. Maksudnya peluang malam ini atau gimana nih Bung? Kenapa? Maksudnya tidak punya peluang lagi di malam ini atau gimana? Mereka tidak punya peluang lagi untuk tiba di putaran ketiga. Iya. Mau menang, mau seri, mau kalah melawan Indonesia. Tetapi Tom Saintfiet bilang dia akan menjadikan laga ini sebagai medium warming up untuk piala AFF nanti bulan Desember. Itu artinya saat ini mereka akan bermain santai, nothing tulus. Di saat yang sama kita Garuda itu menghadapi tekanan tinggi. Karena kita hidup mati ya Bung ya. Tekanan tinggi untuk harus menang. Nah, ini dia yang membuat bagaimana laga sebentar lagi itu menjadi laga yang tidak mudah buat Indonesia. Oke, baik Bung Hardiman dan juga Bung Irlan. Nanti juga saya akan menyapa Bung Hasan Tiro yang tadi belum sempat kita terhubung ya melalui sambungan Zoom. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya tentunya setelah azan maghrib yang berkumandang untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya sesaat lagi. Pemirsa, kami segera kembali. Malam ini Indonesia akan berlaga melawan tim Filipina dan saya yakin Anda, saya dan juga narasumber kita kali ini semua sama-sama mendukung timnas Indonesia. Tapi saya pengen tahu apa yang dikatakan oleh Bung Hasan Tiro ini sebagai bonek sejati. Kira-kira malam ini
Ya, Bung Hasan, Anda melihat kesiapan timnas kita melawan Filipina seperti apa, Bung Hasan? Kalau saya sih berpendapat mungkin timnas Indonesia lebih optimis ya untuk laga malam ini. Karena menurut hasil pertandingan yang kemarin ketika Indonesia berhasil maju di babak perempat besar, jadi mungkin ada sedikit yang perlu dirubah dari permainan tim Indonesia, timnas Indonesia waktu sekarang ini. Apa itu yang diubah? Pola permainan mungkin yang harus dirubah. Jadi mungkin lini depan yang saya lihat dari timnas ini selalu telat untuk menerima bola-bola yang dari belakang. Oke, jadi seharusnya siapa yang ada di lini depan? Kalau saya sih lebih condong ke mana ya? Mungkin bisa diprediksikan ke Marcelino Persebaya. Siapa? Bung Irlan punya masukan nggak? Siapa kira-kira yang harus di garda depan? Kalau Persebaya pasti inginnya Marcelino dimainin ya. Asik. Emang nggak percaya sama ramuannya STY sehingga harus dikocok ulang tuh komposisi pemain? ya mungkin kalau kita ngomong Marcelino karena kita bonek ya. Asik. Yang bonek bela bonek, ya, yang Jakmania bela Jakmania. Enggak sih. Kalau Marcelino yang ada depan dengan umpan-umpanan dari Pratama Arhan mungkin lebih bagus itu mainnya untuk timnas Indonesia. Cocoknya Marcelino sebagai sayap atau gelandang atau apa nih? Enggak sih, kalau Marcelino di depan aja. Oke, saya pengen tanya juga kembali ke Bung Hardiman ya. Kalau soal faktor ini Bang J, Bung Hardiman sama Verdong itu ngaruh nggak sama kekuatan tim kita kalau dia turun semua malam ini? Ya, bisa diulang? Soal faktor Bang J sama Verdong, Bung Hardiman. Ya, Anda Oke. melihatnya gimana? Saya nanti dulu bicara soal komposisi, siapa yang layak sebagai starter sebentar lagi. Ya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa duel melawan Filipina ini sangat penting. Ada 3 jalan buat kita untuk tiba di putaran ketiga. Ya. 2 jalan pertama itu tergantung kepada hasil Irak melawan Vietnam. Kalau Vietnam kalah, Indonesia kalah pun melawan Filipina nggak ada urusan. Ya. Kita tetap tiba di putaran ketiga. Kalau Vietnam seri melawan Irak dan kita bermain seri melawan Filipina, nggak ada masalah. Ya. Kita tiba di putaran ketiga. Tetapi masalahnya duel Vietnam melawan Irak di Basra itu kick off-nya 5 jam setelah Indonesia kick off melawan Filipina. Itu artinya kita tiba pada cara pertama. Hanya kita yang bisa menentukan nasib kita sendiri. Ya. Dan itu adalah dengan kemenangan. Pasti. Jadi kita abai dengan apapun hasil Irak melawan Vietnam. Ya. Lalu saya seret ke bagaimana Sintayong mencermati timnya. Filipina, saya bilang tadi, mereka nothing tulus. Nah, persoalan buat kita, di mata saya adalah Indonesia harus bertarung melawan diri sendiri. Kenapa? Karena pressure buat Indonesia itu ketat, itu tinggi sekali. Ada tuntutan yang tidak bisa digugat, itu adalah kita harus menang. Ya. Masalahnya apa? Dari 5 partai yang sudah kita mainkan di grup F, di putaran kedua ini, kita baru mengemas 6 gol. Ya, dan gol-gol itu lebih banyak muncul di luar Indonesia ketika kita away di Manila dan 3 di ketika kita bertanding melawan Vietnam. Itu artinya apa? Ya?
Indonesia benar-benar harus bisa memaksimalkan setiap menit laga mereka melawan Filipina. Ya, artinya dari babak pertama harus sudah gaspol begitu, sementara Filipina kan main santai kata Bung Hardimen. Ya, satu yang saya juga munculkan di sini adalah kondisi lapangan. Saat ini Jakarta sedang dirundung hujan deras. Ya, Kondisi lapangan di GBK tidak begitu bagus atau belum begitu bagus ketika kemarin dipakai untuk sebuah konsep. hmm, Dan kita lihat bagaimana melawan Irak itu juga tidak begitu bagus. ya, Ini boleh jadi ini memberikan impact kepada penampilan Indonesia. Siapapun yang turun nantinya. Jadi saya bilang adalah Indonesia sebentar lagi melawan Filipina itu harus main cool, main cool ya. sabar, tenang, Ya, enjoy. Nggak perlu gerusa-gerusu untuk menghasilkan gol. ya. Harus tenang. Pertandingan. Tapi Bung Hardimen dalam kondisi lapangan becek tadi habis hujan deras, sekul apa pemain kita bisa mengkondisikan dirinya di lapangan nanti? Harus cool, harus tenang, harus sabar. Hmm, Saya nggak tahu bagaimana kondisi terkini di rumput di stadion di GBK. Tetapi ya boleh jadi akan memberikan dampak kepada permainan kita. Dan kita punya 90 menit. ya, Kita nggak perlu gerusa-gerusu. Sabar saja. Kita cukup 1 gol. ya. Ini Satu sudah aja membawa udah kita cukup ke- ya. Berarti kuncinya Ya. sabar. Nah, orang-orang sabar ini menurut Bung Hardimen, kalau kita bahas line up ini ya, yang harus turun menurut Anda ini kalau bicara line up pemain kita ini, komposisinya seperti apa aja nih Bung? Saya bicara soal bagaimana patron permainan. Kita tahu selama ini Sintayong dia mendewakan patron 3-4-3. 3-4-3. Ya, Ya, 3-4-3. Banyak orang menilai Sintayong itu kurang berani punya strategi berikut, punya konsep bermain berikut. Misalnya sebutlah 4-3-1-2 atau 4-2-1-3. hmm, Ya. Tetapi memang ya, saya bilang ini urusan Sintayong, ini persoalan teknis, bukan wilayah saya. ya, Tapi memang ya, malam ini ada 2 nama baru. Ada Jai Ijes yang dipastikan tampil di belakang, apakah dengan konsep 3 center back hmm, atau dengan konsep bermain 4-3-1-2, Jai Ijes pasti menjadi starter. Ada satu nama lagi, Calvin Verdong. Calvin Verdong selama ini belum pernah bermain 1 menit pun. Saya curiga Verdong itu masih disimpan di bench. oke. Dia boleh jadi masuk di babak kedua Babak misalnya. kedua ya. Gitu. Ya. Nah, ini saya juga punya satu pertanyaan. Ya, Apa kabar dengan penjaga gawang? ya, Hernando Ari itu Ya. kemarin bikin blunder. ya, Ya. Ini adalah laga terakhir di grup F. Apakah Sintayong berani mengubah komposisi di bawah Mister atau tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Hernando Ari? ya. Anda percaya kalau Hernando diturunkan lagi dengan kepercayaan penuh atau gimana? Saya 50-50. 50-50 ya. Ya. Dia bisa main, tapi dia juga bisa dicadangkan. Ya. Oke, tahan dulu di situ, Bung Hardimen. Sekarang saya Ya. mau tanya dulu ke Bung Irlan. Bung Irlan, kalau dari kacamata supporter, kalau saya sebut 2 nama, Jay tadi sama Verdong, menurut Anda posisi mereka berdua bisa mengangkat semangat tim nggak malam ini? Apalagi tadi kata Bung Hardimen, Verdong ini ya belum panas sebenarnya ini. Kalau Bung Irlan punya pendapat khusus? Kalau tadi dengar dari Bang Hardimen tentang Jai Izes dan Calvin Verdong yang belum dimainin, saya yakin banget kayaknya mereka berdua itu bisa nunjukin kapasitasnya, kemampuannya. Dan tadi Bung Hardimen juga bilang kalau di belakang ada Jai, ya kemungkinan besar pastinya akan 3 tuh. Sandy Walsh, Jai, dan Rizky Ridho. Oke. Ya kan udah pasti kemungkinan bakal belakangnya 3 dan pasti akan dipenuhi di tengah. Karena Iya. kan Calvin Verdong pasti akan main ya. Kalau Iya. itu bakal main, saya yakin banget pertahanan akan kuat.
apalagi tadi Hernando dipasangnya atau enggak, masih 50-50. Ya kalaupun enggak, kita punya penjaga gawang juga yang lumayan bagus banget kan, Nadeo, semoga bisa main. Dan tinggal memang di depan aja. Kalau tadi Bung Hardiman bilang santai aja, cool aja, karena kita lawannya Filipina yang nothing tulus, ya berarti apalagi ngelihat lapangan yang katanya becek, emang jagonya pasti orang Indonesia ya, yang biasa main lapangan nggak bagus gitu. Dan itu bisa dipasangkan, ya tetap jadi pasang ya Yakob Sayuri mungkin bisa dimainin, atau Marcelino dimainin, dan tetap ada Orat Mangun ya tetap ada di depan juga gitu kan. Jangan Yang salah ya, loh. Bung Hardiman ya. Kalau orang Indonesia jago lapangan becek, jago main di sawah, itu kan yang pemain lokal. Ini kan semuanya ini mayoritas ini Belanda KW katanya Bung Hardiman gitu kan. Dan Filipina juga begitu, pemain-pemainnya kan naturalisasi semua gitu. Saya geser ke Bung Hasan lagi nih, Bung Hasan. Kalau Bung Hasan melihat, oh, Bung Hasan lagi ini dulu ya, bergeser dulu. Saya balik lagi kalau gitu ke Bung Hardiman. Bung Hardiman, kalau tadi Anda katakan faktor lapangan bisa berpengaruh. Nah, bagaimana strategi yang harus diubah oleh STY ketika mungkin kemarin dia tidak berpikir akan hujan hari ini? Pengaruh nggak dengan strategi STY ketika kondisi lapangan itu becek terhadap bagaimana cara pemain di lapangan nanti, Bung Hardiman? Ya, saya dengar dari teman yang sekarang berada di GBK, hujan sudah mulai reda. Ya. Kan? Dan mudah-mudahan sistem drainase di GBK Senayan itu bagus untuk tidak ada genangan air di rumput. Dan mudah-mudahan lapangannya tidak becek. Kalaupun becek, saya pikir tidak separah. Karena ini levelnya internasional, kelas stadion juga internasional. Iya. Dan mudah-mudahan itu tidak memberikan impact kepada penampilan Indonesia nantinya. Dan tadi kalau Bung Nadi bilang bagaimana Indonesia. Halo? Ya, silakan Bung, lanjut. Ya, bagaimana STY mendesain strategi untuk laga pamungkas di grup F ini sebenarnya buat saya itu adalah murni urusan STY. Murni urusan STY menyusun komposisi pemain dengan skema yang dia maui. Iya. Tetapi yang kita mau adalah bagaimana Indonesia benar-benar prima dalam penampilan sepanjang 90 menit. Prima di bawah mistar, siapapun yang tampil di bawah mistar. Prima di pertahanan, siapapun yang muncul di 3 nama di lini pertahanan. Prima di second line, dan prima di lini depan. Saya melihat evaluasi penting yang harus kita bungkus ketika pasca melawan Irak. Ketika paling tidak ada 4 peluang matang, 4 peluang berlian saya bilang, yang seharusnya menjadi gol, dan terkonversi menjadi gol, malam ini tidak lagi terjadi. 1 peluang 1 gol, 2 peluang 2 gol, maksimal, optimal. Itu yang saya mau. Siapapun yang muncul sebagai starter. Iya. Dan harusnya STY sudah bisa bagaimana dia mendoktrinasi para pemainnya. Karena apa? Ini terakhir kali Indonesia benar-benar momentum sangat bagus. Iya. Dan catat, tadi Nusantara TV, NTV menjelaskan bagaimana laga ini juga akan disaksikan oleh Presiden. Iya. Lagi-lagi. Kemarin melawan Irak Pak Jokowi juga hadir. Sebentar lagi Pak Jokowi juga hadir. Kita tahu bagaimana fan Indonesia datang ke Jakarta, datang ke GBK. Saya tadi hadir di Senayan. Dari pagi, dari jam 9 pagi. Udah merah putih di Senayan. Iya. Apalagi presidennya hadir ya. Ada harapan yang sangat besar. Iya. Untuk skuad kita, untuk skuad merah putih, untuk skuad Garuda. Dan kalau ini sebentar lagi bisa kita optimalkan, lagi-lagi ini menjadi momentum yang sangat emas. Ya, oke, saya setuju. Ketika tadi juga kami melalui jurnalis kita yang ada di GBK sudah melaporkan persiapan kehadiran bukan cuma supporter, tapi salah satu supporter istimewa adalah Presiden Joko Widodo malam ini nanti akan hadir. Mudah-mudahan kehadiran Presiden itu membawa dampak positif bagi pemain, nambah semangat. Ya, walaupun misalnya becek lapangan, ya, tapi karena yang saksikan itu RI1, jadi semangatnya juga
lebih lagi plus-plus. Oke, saya akan lanjut dengan Bung Irlan, tapi nanti kita rehat sejenak, kita break, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lagi diskusi dengan Bung Hardiman Koto dan juga dengan Bung Irlan Alaransia terkait persiapan Indonesia, timnas kita lawan tim Filipina malam ini. Sebentar lagi pemirsa ya, kira-kira 1 jam lagi lah. Anda mungkin bertanya-tanya, ini ada foto memorabilia di belakang saya. Ya, Om Hardiman, Bung Irlan, bisa lihat sama-sama. Masih ingat nggak ini foto tahun berapa nih? Tahun 1986. Ya, ada nama-nama Ruli Nere, ada Zulkarnain Lubis, ya, ada Risto Moyo, Hermansyah. Pasti masih ingat bahwa di tahun 1986, wah saya ingat Ruli Nere. Ya, waktu tahun 86 saya masih SD ya, kelas 2 atau kelas 3, saya lupa. Tapi putrinya Ruli Nere sekarang jadi presenter di sebuah televisi swasta nasional juga. Tahun 1986, saat itu ya, pemirsa, Bambang Nurdiansyah dan kawan-kawan ini sampai lolos ke babak kedua kualifikasi zona Asia. Ini gara-gara Korea Selatan melumat kita, jadi mimpi kita jadi bubar. Ya kan? Ini Korea Selatan yang menghalangi laju Indonesia di tahun 1986. Makanya orang Korea Selatan yang sekarang kita bawa ke sini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk masuk ya ke babak berikutnya. Saya minta komentar Bung Hardiman dulu nih soal kenangan masa lalu, Bung, gimana? Ya, kita tahu ini satu komposisi tim nasional yang terbaik di eranya 1986, dan saat itu Mas Dhani, tim ini ditukangi oleh trio Basiska, ya, Basiska, Basri, M. Basri, Iswadi Idris, dan Kadir, Abdul Kadir. Dan tim ini menarik, kenapa? Karena juga nyaris tiba di Piala Dunia tahun 86 saat itu, ya. Dan tim ini juga yang kemudian menjadi lolos ke semifinal Asian Games saat itu, ya. Dan itu adalah satu momentum yang sangat menarik yang bisa diseret menjadi sejarah penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Dan hari ini juga ada momentum ketika tim nasional senior Indonesia yang justru dihuni oleh sederet anak-anak muda yang mayoritas usianya itu di bawah 23 tahun. Ya. Sebentar lagi akan tiba di putaran ketiga. Amin. Amin. Kalau tiba di putaran ketiga, artinya apa? Langkah kita untuk tiba di Piala Dunia 2028 itu semakin mengerucut, semakin dekat. Kalau kita tiba di putaran ketiga, September nanti kita akan di drawing masuk di salah satu grup dari 3 grup yang dimunculkan oleh FIFA di putaran ketiga. Dan dari 3 grup itu ada 6 tim yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia setelah memainkan 10 pertandingan, 5 di home, 5 di away. Ya. Tapi yang menarik juga, kalau kita tiba di putaran ketiga, itu juga berarti Indonesia lolos secara otomatis di medium Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Otomatis kita lolos. Beda dengan ketika kita lolos di Piala Asia senior di Qatar kemarin, bulan Januari. Kita lolos lewat 3 putaran. Lewat playoff. Iya. Ya, menyelesaikan 13 pertandingan dengan menggunakan 86 pemain. Iya. Dengan 3 pelatih. Sintayong adalah pelatih terakhir. Yang kemudian dia meloloskan Indonesia. Iya, artinya ada yang saya tangkap nih, energinya nih. Tadi kalau Bung Hardiman kita sejenak bernostalgia tahun 1986, ini kan juga nyaris ya. Malam ini juga jangan sampai kita dalam kondisi nyaris gitu loh. Saya mau tanya ke Bung Irlan,
Ya, Bung Irlan, tahun 86 Anda sudah lahir belum? Udah lahir, kebetulan saya ikutin juga karena diajak almarhum orang tua ya nonton. Jadi saya Oke. hafal banget kalau kiper Hermansyah, karena dulu memang kiper kita yang paling tua yang kita kenal banget memang Hermansyah kan. Iya. Apalagi sempat juga jadi pelatih kita di Persija juga. Iya. Bung Ruli Nere saya pernah ngikutin juga waktu di Pelita Jaya kan. Iya, Jadi betul. agak apalah Ruli Nere, lagi itu ada Bambang Nurdiansah, angkatannya Bung Herman Koto kayaknya. Berarti Jadi udah apa? Saya masih 86 saya SD. sama kelas dong kita ya. Berarti 6 produsernya SD. udah pinter nih memasangkan kita semua yang satu angkatan ini. Tapi tetap Bung Hardiman paling senior ya kan. Saya mau tanya dulu Bung Irlan, kalau melihat malam ini ya kita balik ke tahun 1986 dengan lihat tim yang ada di belakang saya ini ya kan, paling tidak semangatnya sama. Menurut Bung Irlan, haruskah pemain kita malam ini timnas punya semangat dan cara yang sama dengan tim di tahun 86 ini? Atau harus bermain seperti apa ngadepin Filipina? Bung Irlan. Ya, pastinya harusnya sekarang bisa lebih hebat dibandingin pemain tahun 86 ya. Karena semuanya pemain lokal, nyaris kita bisa lolos Piala Dunia. Sekarang kan ini dilatih oleh pelatih yang pernah ngalahin kita juga katanya kan, Korea Selatan. Ditambah lagi pemain naturalisasi, pemain asingnya banyak gitu. Yang harusnya, dan sekarang kan eranya era sepak bola modern ya, yang Iya. pastinya kita lebih banyak belajar cara bermain bola, dan ya mutlak harus bisa lebih menang gitu dibandingin tim yang waktu dulu gitu. Iya, kalau harus menang, semua juga pengen menang ya. Bahkan Presiden Jokowi juga pasti pengen timnas kita menang malam ini. Pertanyaan saya ke Bung Irlan, sebagai supporter sejati, sebagai Jakmania, kalau menang everybody happy. Tapi kalau misalnya kita kalah atau seri dengan Filipina, bagaimana sebagai supporter menyikapi hal ini, Bung Irlan? Kalau supporter pastinya udah kebal lah, kalah menang udah biasa, udah pasti. Karena kita udah terbiasa lah, tim kita kalah berkali-kali, apalagi kalau timnas yang saya paling sedih banget waktu AFF kan kita kalah sama Thailand. Itu sedih banget ketika dukungan sama seperti sekarang, luar biasa banyaknya, sampai banyak penonton yang tiba-tiba hadir. Senayan saat itu sampai ke Pondok Indah, sampai ke Tamrin, sampai ke Blok M, semuanya kan nuansanya merah putih ya. Iya. Yang luar biasa euforianya, walaupun kita akhirnya kandas kalah lawan Thailand adu penalti. Dan kita saat itu kan masih bisa menerima kekalahan gitu. Cuman kita berharap banget, tolong ini pemain begitu besar antusias teman-teman, antusias supporter bahkan dari daerah datang ke Jakarta. Bahkan supporter dari daerah kan udah banyak yang datang tuh ya, dari Semarang, dari Solo, dari Jogja, sampai bahkan dari Surabaya. Wah, ini kan udah dukungan yang sangat luar biasa dibandingin saat itu kan. Iya. Ya, semoga bisa memberikan kemenangan yang pengen banget kita impiin. Indonesia bisa tampil ke Piala Dunia atau minimal ke fase ketiga ya, Bung Hardiman. Iya. Dan yang intinya ya kita berharap Indonesia bisa bersuara lah di level internasional. Iya, amin. Saya setuju. Kapan sekarang? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu? Ya, kalau kita berharap pemain punya mental juara, penonton, supporter juga harus sportif, harus punya mental pemenang. Artinya kalau timnas kita ternyata tidak sesuai harapan, ya tetap harus bisa menerima, jangan ngerusak gitu kan, tetap kondusif gitu ya. Pasti itu terjadi. Saya akan ke Bung Hardiman membahas lebih teknis lagi, tapi di segmen berikutnya ya. Kita rehat sejenak, kita sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Gabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog, kita tengah diskusi tentang Indonesia versus Filipina menjemput mimpi. Saya pikir kita tidak dilarang untuk memiliki impian menjadi juara, keluar sebagai pemenang malam ini melawan Filipina. Tetapi tidak sekedar mimpi karena harus ada strategi apa yang harus dilakukan di lapangan Gelora Bung Karno malam nanti. Kira-kira pukul 19.30, 1 jam lagi kurang lebih. Bung Hardiman, ini kalau belajar dari pengalaman kita versus Irak, banyak sekali kesalahan-kesalahan individu yang akhirnya membuat peluang kita lepas. Apakah malam ini kesalahan individu itu bisa diminimalisir sehingga mereka bermain as a team, timnas, atau harus seperti apa antisipasinya, Bung Hardiman?
Ya, tentu ketika kita dikalahkan Irak 2-0 di GBK, seharusnya ada evaluasi yang sangat penting, overall, bahkan juga detail, yang dimunculkan oleh Sintayong. Dan itu memang, seperti yang disebutkan tadi, ada kesalahan-kesalahan yang elementer, yang tidak perlu terjadi. Dan di belakang misalnya, gol pertama Irak itu lewat blunder dari Justin Hubner. Ada juga kartu merah untuk Jordi Amat. Ada juga misalnya blunder dari Hernando Ari. Di depan kita melihat sedikitnya 4 peluang matang yang didapat oleh anak-anak Indonesia yang tidak bisa terkonversi menjadi gol. Sedih kita. Dan item-item yang tadi saya sebut, plus sederet catatan lain dari Sintayong, harusnya itu sudah terpecahkan lewat meeting-meeting di internal group. Dan boleh jadi, dan seharusnya juga adalah melawan Filipina sebentar lagi, kesalahan-kesalahan yang elementer, human error di belakang, di tengah, di depan, saat kita melawan Irak, tidak lagi muncul melawan Filipina. Jadi sekali lagi saya melihat memang skuad kita Garuda malam ini ya itu mesti optimal, ya, meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil, ya, dan kalau kita bisa menguasai permainan dengan ball possession yang tinggi dan setiap peluang yang kita dapatkan bisa teroptimalkan dengan bagus, insya Allah saya yakin kita akan menang. Kalau Hernando Berapapun sendiri gimana, Bung Hardiman? Hernando harus Kenapa? seperti apa? Hernando. Ya, Hernando sebetulnya ya mesti ada satu hal yang bisa mengkoreksi penampilan dia. Yes, dia banyak melakukan penyelamatan buat Indonesia, baik di skuad timnas Under 23 di Piala Asia Under 23 di Qatar, Ya. maupun di AFF dan juga di timnas sekarang. Ya, tetapi memang dia menyatakan ketika dia bikin blunder tidak akan bicara selama 2 hari, itu menjelaskan bahwa Hernando Ari nampak terpuruk dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini tugas Yoi Jaihot, pelatih kiper kita. Bagaimana dia bisa mendewasakan Hernando Ari untuk tidak terus tenggelam dengan kesalahan yang dia lakukan. Kalau itu bisa, kalau itu oke, 60% boleh jadi dia akan tampil sebagai starter. Ya. Tapi kalau kemudian dia dihukum dalam tanda kutip, dicadangkan oleh Sintayong, saya melihat yang nama penting yang bisa kita munculkan adalah Nadir. Kalau dia turun malam ini, Bung Hardiman, kalau Hernando turun, apakah menurut Anda mentalitasnya sendiri sudah pulih, sudah siap, ya pasca laga terakhir dan dia sudah full ya untuk kemudian bertanding malam ini, menurut Anda? Harus sudah. Kenapa? Pemain bola kalau bikin kesalahan biasanya juga cepat bisa melupakan itu. Tergantung juga bagaimana manajemen di internal tim itu bagus untuk memulihkan kepercayaan diri Hernando Ari. Tapi kalau kemudian dia tetap dari aura mukanya masih trauma dengan blunder yang dia lakukan, tidak ada pilihan. Harus ada pergantian di bawah Mister. Siapapun yang tampil sebagai pengganti Hernando Ari nanti. Ya. Oke. Saya kembali ke Bung Irlan. Bung Irlan, kita bicara tentang mentalitas supporter kita. Kalau Jakmania, saya kasih jempol. Bonek, oke. Ya kan? Tapi penonton supporter itu kan bukan cuma ada di lapangan. Ada juga yang di media sosial. Pengalaman kemarin Bung Irlan waktu Indonesia lawan Gini, ya kan? Ya, kita dilaju lari kita oleh Gini, ternyata banyak supporter lewat media sosial, ya. Kemudian berlaku tidak pantas, bahkan cenderung lebih rasis ya daripada supporter lain. Apa yang Anda bisa lihat untuk supporter kita, Bung Irlan? Sikap dewasa, sikap suportif dari supporter kita, Bung Irlan. Ya, kalau bicara supporter Indonesia,
ini kita bicara supporter di Liga Indonesia ya. Alhamdulillah kalau supporter Liga Indonesia semuanya udah pada dewasa. Karena apa? Karena satu-satunya ditakuti oleh supporter bola itu dia nggak bisa nonton ke pertandingan, dia nggak bisa nonton timnya tanding. Kalau kita rusuh, kalau kita anarkis kan ancamannya tidak boleh nonton. Itu pasti menderita banget supporter. Makanya hampir semua supporter Indonesia, Liga Indonesia, semuanya pasti paham banget itu. Dan mereka pastinya semua akan menjaga. Ya. Apalagi alhamdulillah pasca Kanjuruhan, hampir semua supporter kan sepakat, hampir semua supporter melupakan segala permusuhan yang pernah kita alami. Segala tindakan-tindakan masa lalu kita yang membuat tim kita rugi, yang membuat kita saling berjotos-jotosan, kita saling nyegat-nyegat, saling sweeping, itu kan kita semuanya udah coba kita hilangi, kita tinggalin. Di medsos pun, kalau di The Jack ya, di The Jack itu bahkan mantan ketua umum kita dulu pernah bilang gitu, untuk mengakhiri permusuhan, untuk menciptain supaya supporter nyatu semua, pertama kita tertipin media sosial. Ya. Dan alhamdulillah di teman-teman supporter yang emang benar-benar supporter ya, kayak kita di The Jack, atau di Bonek, atau di Viking, atau mungkin di Brajamusti, Pasopati, hampir semua supporter, itu mereka di officialnya, bahkan yang benar-benar ngaku supporter bolanya, itu udah nggak ada lagi yang main ngeceng-ngecengin di medsos. Iya. Atau ngata-ngatain di medsos, atau menebarkan rasis, kebencian di medsos, caci maki di medsos udah nggak ada lagi. Kebanyakan kan itu memang akun-akun yang nggak jelas gitu ya. Iya. Dan saya ragu apakah itu supporter atau enggak. Karena kalau namanya supporter, pasti kita paham banget supporter kayak apa sekarang ini. Dan sekarang kan lagi rame nih, tiba-tiba ada dadakan tim supporter baru gitu ya, yang orang nyebutnya FOMO-FOMO. Iya, iya. Itu aja, ketika rame, mereka jadi nggak tahu deh kultur di bola kayak gimana, kultur di tribun kayak gimana. Dan teman-teman yang kita pasti nggak suka gitu kan, ketika kita dikatain kampungan, kita dikatain norak segala macam. Tapi di teman-teman di medsos itu mereka ngajarin kok, ngasih pemahaman bahwa kultur di tribun tuh kayak gini, bahwa lu ketika nonton bola nggak menjamin one ticket one seat, itu nggak menjamin. Jadi terus juga kalau nonton di tribun itu harus siap kealingan, karena kan memang dibutuhkan oleh tim dukungan kita, aksi kita, atraksi kita, lagu kita, nyanyian kita. Dan itu selalu kita kasih masukan tuh ke teman-teman. Dan itu dilakuin oleh teman-teman supporter, mau siapapun, untuk memberi pemahaman kepada FOMO-FOMO itu. Iya, iya. Jadi alhamdulillah kalau ditanya supporter, insya Allah yang namanya supporter sejati, pasti mereka akan selalu ngasih pemahaman buat orang-orang yang tiba-tiba nonton, buat orang-orang yang pengen menyaksikan sepak bola di Indonesia gitu. Iya, saya setuju. Makanya kita juga harus mengedukasi supporter ya, biar jadi supporter itu juga yang benar, karena dukungan kita kepada pemain itu kan sangat berpengaruh. Tapi seasik-asiknya nobar di kafe, di rumah, lebih asik emang nonton di lapangan langsung ya, Bung Irlan ya. Walaupun kehalang sama spanduk, orang berdiri, tetap lebih asik di stadion nontonnya. Oke, terakhir saya mau nanya masing-masing ke Bung Hardiman dulu. Bung Hardiman, malam ini Indonesia pasti menang. Skornya berapa, Bung Hardiman? Saya melihat Indonesia pasti menang, dan merujuk kepada yang Irlan sampaikan tadi, saya berharap pasca Indonesia melawan Filipina, yang insya Allah akan dimenangkan oleh Indonesia, Ya. supporter Indonesia malam ini akan pawai untuk dua hal. Pastinya. Pertama, merayakan lolosnya kita ke Piala Asia 2027 otomatis, Ya. tanpa lewat playoff. Yang kedua, merayakan lolosnya kita di putaran ketiga. Ya. Saya melihat potensi ini sebentar lagi, 3 jam ke depan, ini akan terjadi. Irlan dan semua para supporter yang cinta sepak bola itu pasti akan happy. Saya juga akan happy. Kita melihat sebentar lagi, kita doakan Indonesia pasti menang. Berapa, Bung? Kalau itu pertanyaannya, mau 1-0, mau 2-1, saya nggak peduli. Yang penting kita menang. Yang penting menang. Tapi kalaupun ngotot butuh jawaban, Iya dong. kita menang 2-0. 2-0 untuk Indonesia. Bung Irlan, Indonesia menang berapa atas Filipina?
Saya yakin juga 2-0. Oke, sudah kompak kita malam ini ya. Kata teman saya di redaksi, kalau perlu 3-1 minimal, 3-0 apa 3-1. Oke, terima kasih Bung Hardiman, Bung Irlan, terima kasih. Selamat menyaksikan Garuda malam ini akan terbang semakin tinggi. Dukungan dan doa kita semua sama-sama buat timnas kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Malam. Ya, baik pemirsa, itulah diskusi saya dengan Irlan Alaransia, Jakmania, dan juga Hardiman Koto, analis sepak bola. Sebelumnya ada juga Bung Hasan Tiro dari Bonek yang sudah berdiskusi. Saya akhiri sampai di sini diskusi kita, tentunya dengan harapan dan doa bahwa sebentar lagi, ya 1 jam lagi laga Indonesia dengan Filipina mulai tendangan pertama di lapangan Gelora Bung Karno, dan kita berharap Indonesia menang atas Filipina. Jangan kemana-mana karena saat lagi saya akan segera hadir kembali dengan buletin dan juga dialog terkait dengan update kasus Vina. Tetap bersama kami di NTV Prime.